Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-18 dari kitab Nilur Roja ini. Kita masih di dalam Arkanus Shalah. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sadis min arkanis shalah wa huwa apa? Ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi, tuma'ninah fi ruku'. Sekarang kita akan masuk rukun yang ketujuh daripada arkanus shalah. Nuhawil, kita berusaha di dalam kelas ini untuk menyelesaikan arkanus shalah. Kemudian di kelas yang akan datang kita akan masuk tentang hal-hal yang berkaitan tentang syartun fi kulli ruknin, yakni syartun niyah, kemudian takbiratul ihram wa hakadza ila an yantahi jami' arkanus shalah. Jadi intinya sekarang ini hanya penyebutan rukun secara global saja. Kemudian setelah itu Imam Syekh Salim bin Semir akan menyebutkan tentang syarat di setiap rukun daripada rukun-rukun yang sudah disebutkan. Adapun rukun yang ketujuh daripada rukun sholat adalah al-i'tidal. Al-i'tidal, asabi al-i'tidal, wal-i'tidal lughatan al-istiqomah. I'tidal secara bahasa maknanya apa? Al-istiqomah, tegak. Wa syar'an an ya'uda raki'u ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Secara syariat yang namanya i'tidal adalah orang yang rukuk itu kembali lagi sebelum dia rukuk. Apa sebelum dia rukuk? Ya berdiri kan, kita membaca Al-Fatihah dulu, surat pendek, kemudian rukuk kan. Lah, i'tidal adalah kembali sebelum rukuk. Apa sebelum rukuk? Ya berdiri lagi semacam ini. Karena itu i'tidal itu adalah kembali ke sebelum rukuk setelah setelah dalam keadaan rukuk. Al makna an-nasabi min arkanis shalah an ya'udal musalli ba'da ruku' ila makana alaihi qablahu. Maknanya yang ketujuh daripada rukun salat adalah musolli itu kembali setelah rukuk ke keadaan sebelum dia rukuk. Dan disyaratkan di dalam i'tidal ini, dan i'tidal ini dia khas ya, ada dua rukun yang khas daripada rukun-rukun fi'li, yaitu i'tidal dan julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dua rukun ini alal mu'tamad indah Syafi'iyah, dua rukun ini adalah ruknun qasir. Mana rukun qasir? Dia tidak boleh dipanjangkan, dan hakikat daripada i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini, dia adalah pemisah antara dua rukun. Yakni maknanya i'tidal ini adalah pemisah antara rukuk dan sujud. Duduk di antara dua sujud adalah pemisah antara dua sujud. Yani karena itu selama maksud daripada dua ini adalah pemisah, Anda akan tengok beberapa hal-hal yang berbeza dari rukun-rukun yang lain. Di antaranya dua rukun ini bukan rukun macam rukun-rukun yang lain, bukan macam sujud, tapi hakikatnya ini hanya sebagai pemisah saja. Selama dia itu hanya sebagai pemisah, maka dia tidak boleh lama seperti sujud dan rukuk, tidak boleh lama. Maknanya i'tidal kena sebentar saja. Karena itu nanti di antara syaratnya di sini adalah dia tidak boleh lamanya. I'tidal itu tidak boleh seperti orang itu membaca Al-Fatihah, tidak boleh. Kalau lebih daripada sekadar Al-Fatihah, maka sholatnya itu bisa batal. Kenapa? Karena kalau Anda memanjangkan i'tidal itu seperti Al-Fatihah, maknanya Anda itu menjadikan tugas daripada i'tidal, yang mana tugasnya itu adalah pemisah antara rukuk dan sujud, sudah hilang. Dan Anda menjadikan i'tidal ini adalah rukun yang sama derajatnya dengan rukun apa? Dengan rukun seperti sujud dan rukuk. Tapi saya kira tidak semacam itu. Karena itu para ulama Syafi'iyah mengatakan al-i'tidal wal julus baina sajdataini ruknun qasirun. Rukun yang pendek, maknanya dia tidak macam rukun-rukun yang lain yang itu adalah rukun-rukun yang panjang, kecuali dikecualikan di dalam i'tidal menurut jumhurul ulama adalah i'tidal terakhir daripada sholat subuh. I'tidal terakhir daripada sholat subuh. Kenapa? Karena di dalam i'tidal terakhir daripada sholat subuh itu ada kunut. Ketika ada doa kunut, maka boleh dipanjangkan walaupun melebihi Al-Fatihah. Kemudian Imam
Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfah mengatakan dan dikiaskan di dalam i'tidal akhir, di dalam sholat subuh, semua i'tidal akhir di semua sholat. Contohnya i'tidal akhir di sholat duhur juga boleh dipanjangkan, i'tidal akhir di sholat asar juga boleh dipanjangkan. Wahakadha khilafan li Romli. Kenapa? Karena i'tidal akhir itu bukan hanya di subuh tapi di setiap sholat itu ada. Karena itu Ibn Hajar mengatakan bahwasanya i'tidal akhir itu mahallu tatwilin fil jumlah. Mahallu tatwilin fil jumlah, tempat memanjangkan, tempat yang boleh dipanjangkan fi ba'di afrodil masail. Fi ba'di afrodil masail. Jadi tidak. Minum kahwa dulu biar tak salah paham. Orang-orang Jawa cakapnya ngombe kopi sih ben gak salah paham kan. Kalau minum kopi mate itu oke. Tak mengantuk. Jadi tidak. Wa yustaratu an la yaksida bihi dan disyaratkan di dalam i'tidal itu tidak Anda itu ketika i'tidal Anda tidak bermaksud selain i'tidal. Macam mana contohnya itu? Contohnya Anda rukuk ya. Contohnya Anda rukuk, kemudian tengah-tengah Anda rukuk ada lipas lewat. Ada lipas terbang di depan Anda atau ular melewat di depan Anda. Anda terkejut, akhirnya Anda berdiri. Lah, berdiri Anda itu bukan karena i'tidal, bukan karena Anda bermaksud i'tidal, tapi karena terkejut adanya lipas. Lipas itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya kecoa. Orang Malaysia cakapnya lipas. Karena ada lipas atau ada ular yang lewat, akhirnya Anda terkejut, Anda berdiri. Lah, berdiri itu tidak bisa dianggap i'tidal. Anda kena kembali lagi ke rukuk, kemudian Anda i'tidal lagi, karena i'tidal yang pertama tidak dianggap karena Anda tidak bermaksud i'tidal, tapi bermaksud terkejut daripada sesuatu benda. Wa alla yutawilahu ala dzikril masyru'i fihi ala dzikril masyru'i fihi qadul Fatihah, dan tidak memanjangkan al-i'tidal itu lebih daripada dzikril masyru'. Maknanya apa itu dzikrul masyru' di dalam i'tidal itu? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati ila akhirih. Lah, tidak lebih daripada itu. Kalau sampai Anda memanjangkan zikir yang ada di dalam i'tidal melebihi kadarnya Al-Fatihah, maka sholat Anda batal. Dibilang fa'in tawalahu amidan aliman batalat sholatuhu li'annahu ruknun qasir. Kalau sampai orang itu memanjangkan i'tidal secara sengaja dan dia tahu itu tidak boleh, itu maknanya aliman. Amid itu secara sengaja. Aliman dia tahu bahwasanya memanjangkan itu tidak boleh. Berbeza kalau seumpamanya dia itu nasian itu dia tahu tapi dia lupa. Aliman dia sengaja tapi dia tidak tahu bahwasanya memanjangkan i'tidal itu tidak boleh. Kalau dia sengaja dan dia tahu bahwasanya itu tidak boleh, maka sholatnya itu batal. Kenapa? Karena yang namanya i'tidal itu adalah rukun yang pendek. Waqtara katsiruna kaunahu tawilan, dan waqtara katsirun, dan banyak sekali ulama daripada Syafi'iyah mengatakan bahwasanya i'tidal itu bukan ruknun qasir tapi dia ruknun tawil. Tapi hada laysa mu'tamadan fi Syafi'iyah. Inda Syafi'iyah alal mu'tamad annal i'tidal itu adalah ruknun qasir, bukan ruknun tawil. Wa alaihi fala yadurru tatwiluhu. Menurut pendapat yang mengatakan i'tidal ini rukun tawil, rukun yang panjang, maka tidak apa-apa seseorang itu memanjangkan i'tidal. Yang kedelapan, at-tumaninatu fihi. Jelas kalau Anda i'tidal juga disebutkan, juga disyaratkan di sana itu untuk bertumakninah. Makna an-nathamina min arkanis shalah at-tumaninatu fil i'tidal bihaitsu yanfasilu rafuhu minar ruku'i an huwihi ila sujud. Dibilang disyaratkan daripada i'tidal itu untuk bertumakninah sekiranya ada pemisah, maknanya ada ketenangan sedikit antara i'tidal dan sujud. Ini bukan Allah, sami Allah liman hamidah, Allah tak. Sami Allahu liman hamidah. Baca tiga dulu. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar, lah baru seperti itu. Jangan langsung sami Allah liman hamidah, Allahu akbar Allah. Itu tidak akan sah. Yang kesembilan daripada rukun salat adalah as-sujudu marrataini. Sujud dua kali. Sujud apa? Dua kali. Ini bukan ini bukan maksudnya sujud dua kali setiap daripada sujud itu adalah rukun, cuma karena gerakannya sama, syaratnya sama, maka disebutkan sekali saja, sujud dua kali.
As-sujudu lughatan at-tatamunu wal maili. Sajada ay tatamun. Tatamun ini sikit menekan dan mail itu condong. Wakila al-khudu'u wa tadallul. Secara wakila ada pendapat mengatakan sujud itu adalah al-khudu'. Khudu ini menghinakan diri. Khudu merendahkan diri, wa tadallul merendahkan diri, berusaha untuk merendahkan diri. Wa syar'an mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin au ghairiha. Secara syariat yang namanya sujud ini penting. Di sini ada khilaf dalam sujud ini, ada khilaf antara Rafi'i wan Nawawi. Antara Rafi'i wan Nawawi yang muqtada khilaf di sini adalah di dalam sujud itu menurut muqtamad inda Syafi'iyah wa huwa ma alaihi Nawawi di dalam Minhaj, dan mukhalifan beliau khilaf dengan Rafi'i di Muharrar bahwasanya yang namanya sujud, bismillah, yang namanya sujud itu menurut Imam Nawawi adalah meletakkan 7 anggota tubuh. 1 ini dahi, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan, terus ini lutut, ada 2 berapa? 5. Kemudian sebagian daripada pertengahan atau perut jari kaki. Jadi ada berapa? Ada 7 lah. Menurut Imam Nawawi itu wajib untuk diletak. Cuma ada khilaf apakah itu rukun atau syarat. Ala kullin yang mengatakan itu rukun, yang mengatakan itu syarat, tetap wajib untuk meletakkan 7 anggota tubuh. Itulah yang di dalam hadis dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Menurut Imam Ar-Rafi'i, sujud itu yang wajib hanya dahi saja. Yang lainnya itu tidak wajib, itu hanya sunnah saja. Sekiranya orang itu sujud hanya seperti ini, contohnya dia sujud seperti ini, tangannya tidak di tanah, menurut Imam Rafi'i tiada masalah. Menurut Imam Rafi'i tiada masalah. Tapi menurut Imam Nawawi bermasalah. Dan di sini biasanya karena ini kita mubtadi, hanya disebutkan mu'tamadnya saja. So tengok wa syar'an mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha kada arrafaul aksar. Kada arrafaul aktsarun. So tengok mubasyarah, makna mubasyarah harus menyentuh kulit dahi ini dengan tanah. Yang mana tanah atau tempat dia sholat itu. Maknanya di sini hanya yang diwajibkan Yang diwajibkan hanya menyentuh dahi saja. Karena ini bukan mu'tamad Syafi'iyah, karena itu definisi daripada ini dikritik oleh Said Ahmad bin Umar Syatiri, mengatakan kada arrafahul aktsar. Kata-kata kada itu menunjukkan adanya tamrid, adanya ketidaksetujuan terhadap definisi ini. Beginilah yang didefinisikan oleh majoriti daripada ulama. Wa alaihi, menurut pendapat ini, fawat ubaqiyatil a'dha syurutun lahu. Dibilang menurut pendapat ini meletakkan bagian-bagian sujud yang lain daripada 7 ini, telapak tangan, terus lutut, kemudian kaki. Ini syurut, bukan arkan. Wakila as-sujudu wat'u jami'il a'dha asaba. Dikira yang namanya sujud itu bukan Anda meletakkan dahi saja, akan tapi meletakkan 7 bagian tubuh. Wa hadza huwal mu'tamad, yakni menurut pendapat yang pertama, meletakkan 6 bagian yang lainnya itu syartun. Menurut pendapat yang kedua, kila ini meletakkan itu semuanya adalah ruknun, wajib. Maknanya sujud tidak akan bisa terjadi kecuali Anda meletakkan 7 bagian tubuh. Cuma 7 ini yang 6 ini syurutun atau syuturun, dibilang syurutun atau syuturun. Akan tetapi menurut 2 pendapat ini tetap wajib untuk diletakkan. Berbeza menurut Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan bahwasanya meletakkan 6 bagian selain dahi ini hukumnya sunnah sahaja. Wal makna an-natasi min arkani shalah as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin wa lis-sujudi syurutun satati. Dibilang dan ke-9 daripada rukun sholat adalah sujud 2 kali di setiap rakaat, dan syurutnya sujud akan datang di matan nanti, di kelas-kelas berikutnya.
Yang ke-10 at-tumakninatu fihi, yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud. Makna annal asyira min arkani shalah at-tumakninatu fi sujud bihaitsu yanfasilu huwiyuhu ila sajdatin an raf'ihi minha. Dibilang yang ke-10 adalah tumakninah, sekiranya di dalam tumakninah di dalam sujud itu ada space antara huwiyuhu. Huwi ini dia menuju ke sujud. Jadi dari atas ke bawah itu namanya huwi. Tak tahu di dalam bahasa Indonesianya mungkin menjatuhkan dirinya, menjatuhkan dirinya. Huwi itu adalah gerakan daripada atas ke bawah itu namanya huwi. Lah dari bawah ke atas namanya irtifa. Namanya apa? Irtifa atau rafa, ya. Bihaitsu yanfasilu huwiyuhu ila kulli sajdatin an raf'ihi minha. Jadi tumakninah di dalam sujud itu diwajibkan sekiranya terpisah antara dia itu ke sujud dan dia naik daripada sujud kepada julus baina sajdatain atau kembali kepada berdiri lagi kalau itu rakaat ke pertama dan sujud yang kedua. Al-hadi asyar al-julusu baina sajdatain. Yang ke-11 daripada rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Al-makna annal hadiya asyara min arkani shalah al-julusu baina sajdataini wa syurutuhu an la yaksida bi raf'i ghairahu. Dibilang ke-11 daripada rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud, dan syaratnya tak jauh beza daripada syaratnya i'tidal. Kenapa? Sudah saya katakan di awal tadi bahwasanya ada persamaan antara i'tidal dan julus baina sajdatain. Apa itu? Dua-duanya adalah apa? Ruknun qashir. Karena itu syaratnya pun juga sama. Apa itu? An la yaksidar bi raf'i ghairahu. Jangan sampai orang itu ketika nak julus baina sajdatain duduk di antara dua sujud, dia bermaksud selain daripada duduk di antara dua sujud tadi itu. Kalau dia sujud, tengah-tengah sujud ada lipas lewat atau ular lewat, kemudian dia terkejut, dia langsung duduk. Apakah terkejutnya dia daripada sujud itu boleh dijadikan duduk di antara dua sujud? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia itu mengangkat selesai daripada sujud, dia tidak bermaksud untuk duduk di antara dua sujud, akan tetapi dia terkejut. Lah karena dia itu terkejut, dia kena mengulangi lagi daripada sujud lagi, kemudian dia kena duduk di antara dua sujud dengan maksud dia duduk di antara dua sujud, bukan karena maksud dia terkejut daripada lipas. Yang nomor 2 adalah alla yutawilahu ala dzikril masyru'u fihi qadra aqalli tasyahhud. Dibilang dia tidak memanjangkan duduk di antara dua sujud melebihi aqallu tasyahhud. Apa itu aqallu tasyahhud? Anda tengok saya punya kelas di Muqaddimah Hadramiyah, di matan Muqaddimah Hadramiyah disebutkan apa itu aqallu tasyahhud. At-tahiyyatu lillah. Assalamun alayka ayyuhan nabiyyu. Itu ada aqallu tasyahhud, itu memang kena dihafal itu. Ada aqallu tasyahhud. Tasyahud yang kita baca sekarang ini at-tahiyyatu lillah, itu ila akhirih. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh ila akhirih. Itu tasyahud yang paling yang paling sempurna, yang paling sempurna. Li'annahu ruknun qashir. Kenapa tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud? Karena duduk di antara dua sujud itu adalah ruknun qashir. Akan tetapi banyak sekali ulama mengatakan dan memilih seperti yang ada di dalam i'tidal bahwasanya duduk di antara dua sujud itu adalah ruknun tawil, dan menurut pendapat yang mengatakan itu adalah ruknun tawil, tidak apa-apa dipanjangkan melebihi aqallu tasyahud. Bukan tasyahud ya, tapi aqallu tasyahud. Aqallu tasyahud itu adalah yang sekiranya kalau kurang daripada itu sholatnya batal. Apa itu aqallu tasyahud? Anda tengok di Muqaddimah Hadramiyah, di situ saya sebutkan apa itu aqallu tasyahud. Nanti mungkin bisa saya tulis di kelas nanti atau macam mana. Saya tulis lafadznya apa itu aqallu tasyahud di komen atau di di grup nanti insyaallah. Yang ke-12 adalah at-tumakninatu fihi. Al-makna anna thaniya asyara min arkani shalah at-tumakninatu fil julusi baina sajdataini bihaitsu yanfasilu raf'uhu an sajdatil ula an huwihi ila tsaniyah. Yang ke-12 adalah tumakninah di dalam julus baina sajdatain, sekiranya terpisah antara duduk antara dua sujud dan dan sujud yang kedua. Yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir. At-tasyahud fil asal ismun li syahadataini faqat. Yang namanya tasyahud itu secara bahasa asalnya itu
hanya nama untuk syahadatain, yakni atasyahad ay asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebenarnya lebih asal lagi daripada bahasa syahida yasyhadu itu maknanya melihat, menyaksikan. Yang namanya menyaksikan itu Anda mengetahui berdasarkan mata. Berdasarkan apa? Mata, terutama berdasarkan mata. Panca indera, tidak semua panca indera, tapi berdasarkan mata. Summa utliqa. Kemudian kata-kata tasyahud ini yang awalnya daripada menyaksikan melewati mata, kemudian diamik oleh syariat dengan makna syahadatain. Karena kenapa kok diamik syahadatain? Karena ada semacam sir di situ yang sudah mungkin pernah saya jelaskan di dalam awal-awal kelas ini, bahwasanya kita kena meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kadar keyakinan itu besarnya macam kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, akan tetapi kita meyakini dan beriman kepada Allah besarnya macam orang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sir di dalam kalimat itu tasyahud, dan karena ada sir seperti itu menunjukkan besarnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalimat tasyahud ini tidak boleh untuk diganti oleh Imam Syafi'i ketika ada orang nak masuk Islam. Karena itu ketika masuk Islam Anda kena mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tidak boleh untuk diganti a'lamu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau atayakon. Tidak boleh, karena mengetahui itu berbeza-beza dan yakin berbeza-beza. Tapi asyhadu adalah yakin, yang yakin dan mengetahui berdasarkan panca indera, dan itu min aqwa darajatil yakin. Yang mana Imam Abu Hanifah memperbolehkan mengganti lafaz tasyahud asyhadu alla dengan kata a'lamu wa atayaqon, khilafan li Syafi'iyah yang mengatakan di situ ada sir yang tidak bisa, ada rahasia. Mana rahasia ini, sir ini adalah bukan sir-sirnya ahli tasawuf ya, bukan itu. Cuma kata sir ini dulu dipakai untuk sesuatu yang bisa diketahui dengan berpikir yang sedikit keras. Itu namanya sir. Kalau di dalam fikih namanya nukat atau nuktah. Nuktah yakni masail awisah yustambat biquwatil qarihah. Itu namanya apa? Nukat. Begitu pula asir. Cuma biasanya sir itu dipakai di dalam ilmu kalam, ilmu akidah dan ilmu tasawuf, tapi nukat itu biasanya diambil di dalam apa namanya? Di dalam ilmu dipakai di dalam ilmu fikih. Wallahu a'lam. At-tasyahudil ma'ruf li shimalihi alaihi. Maksud tengok ya. Yang namanya at-tasyahud yang pertama dipakai di dalam menyaksikan, ya apa namanya, mengetahui melewati mata, kemudian dipakai untuk syahadatain, kemudian dipakai untuk apa namanya tasyahud yang kita buat setiap salat. Kenapa? Karena di dalam tasyahud pun juga ada kalimat syahadatain. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibilang di dalam tasyahud yang kita baca itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini seperti tasmiyatul syai' bismi juz'i. Maknanya yang ke-13 daripada rukun-rukun salat adalah tasyahud yang dilakukan di akhir sholat, wasayuk lamima ya, dan akan dijelaskan di kelas-kelas yang akan datang ya. Dan disyaratkan di dalam tasyahud itu harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Inggris, bahasa Italia atau dengan bahasa Jepang. Anda tidak terjemahkan, tidak boleh. Kalau Anda tidak mampu, dulu saya itu ada orang mungkin ketika apa namanya, ketika dia kecil tak pernah belajar sholat, akhirnya setelah remaja umur 20-22 nak belajar sholat, akhirnya diajari pertama gurunya mengajarkan tasyahud dahulu. Bagaimana cara membaca tasyahud yang benar. Fa'in ajaza tarjama anil ma'thuri faqat. Kemudian kalau Anda tidak mampu untuk melafadzkan tasyahud dengan bahasa Arab, maka Anda boleh menterjemahkan tasyahud itu, baru boleh. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, baru Anda menterjemahkan tasyahud. Tapi tidak semua tasyahud Anda terjemahkan, yang ma'thur faqat. Wallahu a'lam, yang ma'thur ini mungkin adalah yang dimaksud oleh ma'thur ini yang warad daripada Rasulullah SAW, itu adalah aqallu tasyahud. Itu adalah aqallu tasyahud. Maknanya kalau Anda kejap saya taklik dulu. Maknanya kalau Anda tidak mampu untuk menghafal at-tasyahud pada saat sholat, maka Anda diwajibkan untuk menterjemahkan bukan semua tasyahud, tapi
aqallut tasyahud. Tapi apa aqallut tasyahud? Saya nanti mungkin di bab tasyahud akan dijelaskan tentang aqallut tasyahud. Kalau tidak ada, nanti insyaallah saya tulis apa itu aqallut tasyahud di grup. Wa yusannu tartibuhu, yakni dan diwajibkan dan disunahkan tertib di dalam tasyahud kan, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lah itu diwajibkan untuk tertib di dalam aqallut tasyahud ini. Maknanya Anda tidak boleh cakap salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, at-tahiyatu lillah. Tidak boleh, harus harus tertib. Itu maaf, tertib itu sunnah. Tertib itu apa? Sunnah. Maknanya Anda boleh meletakkan at-tahiyatu lillah di nomor 2, salamun alaika di nomor 1, kecuali ketika Anda merubah-rubah kata-kata itu akan menyebabkan rosaknya makna. Ketika menyebabkan rosaknya makna, maka tertib itu wajib, dan kalau Anda meninggalkan tertib dan meninggalkan tertib itu menyebabkan rosaknya makna, maka tasyahudnya tidak sah, dan kalau Anda sengaja, sholatnya akan menjadi batal. Itulah makna wa yusannu tartibuhu. Tertib di dalam membaca tasyahud itu sunnah, kecuali kalau seumpamanya tidak tertib akan menyebabkan rosaknya makna, maka yadur itu maknanya menyebabkan tidak tertib di dalam tasyahud itu berbahaya, dan akan tabtulu bihi sholat, dan akan tabtul maknanya sholatnya akan menjadi batal karena Anda merosakkan makna tasyahud dengan cara Anda tidak tertib. Tapi kalau tidak tertibnya tasyahud tidak merusak makna, tiada masalah. Wallahu a'lam. Amma mualatuhu, sekarang bukan tertib tapi mualah. Mualah itu maknanya kalimat yang kedua kena dibaca lepas kalimat yang pertama, sekiranya dinisbatkan antara kalimat yang kedua itu adalah terusan daripada kalimat yang pertama. Menurut Imam Romli, mualah daripada kalimat tasyahud hukumnya wajib, dan Ibn Hajar mengatakan mualah itu sunnah, dan disyaratkan di dalam tasyahud majoriti dan baki daripada syurutul al-fatihah. Insyaallah saya syurutul al-fatihah mungkin di kelas yang akan datang esok mungkin, atau kelas akan datang minggu depan, akan dijelaskan apa saja syurutul al-fatihah. Dan syurutul al-fatihah semuanya itu adalah syurutut tasyahud. Walau ajaza anhu aw anis sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu lam yajib badalahu inda Ibn Qasim wa nukila anir Romli al-wujud. Kalau orang tidak bisa untuk tasyahud, kalau orang tidak mampu untuk tasyahud atau tidak mampu melafadzkan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud, maka tidak wajib untuk gantinya, yaitu menerjemahkan saja. Bukan Anda ambil zikir yang lain seperti Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah kalau tidak mampu, Anda diwajibkan untuk cari zikir lain yang hurufnya sama seperti Al-Fatihah, atau ayat lain. Apakah di dalam tasyahud juga sama seperti itu? Tidak. Terus macam mana? Terjemahkan saja. Karena tasyahud ini bukan kalamullah, tapi itu adalah hadis, dan riwayatul hadis itu bil makna boleh berbeza dengan Al-Qur'an. Anda tidak boleh untuk menerjemahkan Al-Fatihah ketika Anda tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Wa nukila anir Romli al-wujub, dan dinukil daripada Imam Romli wajib untuk badal, tapi wallahu alam hadza ka'annahu laisa mu'tamad. Hatta nukilnya kata-kata nukila. Kata-kata nukila ini menunjukkan bahwasanya nafsu penukilannya ini laisa qawiyan, wallahu alam. Yang ke-14 adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Makna yang ke-14 daripada rukun-rukun salat adalah duduk di dalam tasyahudul akhir bagi yang mampu untuk duduk. Kalau yang tidak mampu untuk duduk, boleh tasyahud akhir dalam keadaan berdiri. Mungkin kalau duduk dia sakit atau pening atau macam mana. Yang ke-15, sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahudul akhir. Maknanya anal khamisa asyar min arkani sholat as-sholatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi tasyahudil akhir bi an ya'tiya biha ba'dahu. Yang ke-15 daripada rukun sholat itu adalah sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudul akhir, sekiranya dia itu bersolawat kepada Rasul setelah selesai tasyahudul akhir. Wala yadurru takhallulu dzikrin aw sukutin bainahuma walau tawilan, dan tidak apa-apa ada terselip antara tasyahud akhir dan sholat ala Nabi itu zikir yang lain selain keduanya, atau diam walaupun lama. Dan disyaratkan di dalam sholat ala Nabi itu apa yang disyaratkan di dalam tasyahud, dan minimum daripada sholat
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyahud adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah salat Ibrahimiyah yang siap hari kita baca. Tapi wallahu a'lam, Syekh Ba'udhan, guru saya ketika dulu kami membaca minhaj dengan beliau mengatakan yang lebih akmal daripada ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar fi Tuhfah, yakni fi awakhir Tuhfah, kata silap di khotimatut Tuhfah. Mungkin nanti kalau ada yang melihat video ini boleh menukil, boleh difoto dan diletakkan di komen, bahwasanya dulu Syekh Ba'udhan pernah memperlihatkan, yakni akhir Tuhfah, bahwasanya ini adalah sighah sholawat yang paling sempurna di dalam sholawat Ibrahimiyah yang kita seharusnya kita baca di dalam akhir sholat. Yang ke-16 daripada rukun sholat adalah assalam. Al-makna an-nasadisa asyara min arkani sholat assalamu aqalluhu assalamu alaikum wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullahi. Yang ke-16 daripada rukun sholat adalah salam. Dan minimum salam itu adalah assalamualaikum. Maksimumnya adalah assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu di dalam sholat 5 waktu tidak disunahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya menambahkan wabarakatuh itu makruh. Akan tetapi di dalam sholat jenazah disunahkan untuk ditambahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat jenazah saja. Di dalam sholat-sholat yang lain hanya assalamualaikum warahmatullahi. Dan di dalam salam ada 10 syarat. Dan sebagian menadomkan 9 daripada surut tersebut. Ada 10 syarat dan 9 sudah dinadomkan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, bismillahirrahmanirrahim. Syurutu taslimi tahlili sholati idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi mira. Nanti saya baca nadomnya saja, nanti akan dijelaskan satu persatu oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Arif wa khatib wasil wajma wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara wajlis wa asmi bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Fa qauluhu arif suf arif, di antara syurutnya salam adalah arif isyaratan ila syartil awal wa huwa at-ta'rif bil alif wal lam fala yakfi salamun alaikum. Maknanya di dalam salam Anda kena assalamualaikumnya itu kena ada alif wal lam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Anda tidak boleh cakap apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Saya kasih homework. Kalau cakap alaikumussalam macam mana? Alaikumussalam macam mana? Coba kalau ada yang tahu boleh sertakan nas kertas di minhaj ada. Coba nanti tengok di minhaj. Kalau cakap alaikumussalam boleh apa tak? Jidan. Wa qauluhu khatib. Khatib itu apa? Yakni domirnya mukhatab. Isyaratan ila syarti tsani wa huwa kaful khitab. Kan assalamu alaikum. Kumnya itu kan domirnya kan kaf itu adalah kaful khitab. Mimnya itu adalah alamatul jama'. Anda tidak boleh untuk mengatakan assalamu alaihim. Tidak boleh, harus assalamu alaikum. Wa huwa kaful khitab fala yasihu assalamu alaihi wa nahwuhu wa qawluhu sil isyaratun ila syarti tsalis wa huwa waslu ihda kalimataihi bi ukhra. Yang ketiga suf arif wa khatib wasil. Apa itu wasil? Antara assalamu alaikum harus mualah. Anda tidak boleh cakap assalam. Jadi antara assalam wa assalamu wa alaikum harus langsung, tidak boleh apa? Wa huwa waslu kalimataihi ihda kalimataihi bil ukhra falau fasala bainahuma bi kalamin lam yasih. Tidak boleh
tidak boleh untuk dipisah antara kedua kalimat itu dengan kalam ajnabi yang tidak ada kena-mengena dengan kata-kata assalamualaikum. Contohnya assalamu serono alaikum, tidak tidak boleh semacam itu. Lam yasih na'am yasihu assalamu tam awil hasanu alaikum. Akan tetapi diperbolehkan Anda cakap na'am itu kata-kata untuk exception ya. Assalamu atam yang sempurna, assalamu tamu alaikum, assalamul hasanu alaikum, no problem, no problem. Wa qauluhu ijma suf arif wa khatib wasil wajma. Dibilang syarat yang keempat, wa huwa mimul jama' fala yakfi assalamu alaika. Tidak boleh. Tidak boleh assalamu alaika, tidak boleh harus assalamu alaikum. Wa wali wa qauluhu wa wali isyaratun ila syartil khamis wa huwal muwala falau sakata tawilan mutlaqan aw qasiran qasada bihi qat assalami darra. Yang kelima adalah mualah. Kalau seumpamanya dia itu diam tawilan mutlaqan. Diam tawil. Tawil itu maknanya wallahu a'lam, mungkin tolak ukur panjang ataupun pendek di dalam masalah ini adalah mazada ala saktati tanafusin wa'i, yakni kalau lebih daripada diam nak bernafas assalamu alaikum, lah ini kan hanya untuk bernafas. Kalau hanya untuk bernafas tak ada masalah. Kalau hanya untuk bernafas atau i ini mulut dia macam apa ya, mungkin lidahnya terselip atau apa, itu tidak ada masalah. Memang kadang-kala orang itu kalau nak cakap lidahnya itu mungkin terjepit atau lidahnya itu tersilap atau apa, itu tidak ada masalah, namanya saktatu ai. Lah kalau lebih daripada diam untuk bernafas atau lidahnya itu mungkin terselip atau tergigit, lebih daripada itu dikatakan saktatun tawilah, dan itu akan membuat salam itu tak sah dan kena mengulangi salam yang baru. Karena itu itulah makna apa mutlakon. Adapun sukutun qasir, yakni hanya untuk bernafas atau saktatui, itu tidak apa-apa kecuali kalau sukut qasir ini berniat untuk qat ussalam dorro, untuk qat ussalam, maknanya saya memang diam ini untuk membatalkan salam saja, maka itu tidak boleh. Anda kena mengulangi salam daripada awal, bukan mengulangi sholat tapi mengulangi salam. Wa qauluhu wa kun mustaqbilan isyaratun ila syarti sadis wa huwa istiqbalul qiblah bisadr. Maknanya mustaqbilan adalah ketika salam Anda kena menghadap kiblat. Jangan assalamualaikum warahmatullah macam ini tak sah nanti sholatnya. Hati-hati, banyak orang buat itu ketika dia sholat jenazah. Ketika dia sholat jenazah dia buat macam itu, kan sholat jenazah kan berdiri assalamualaikum warahmatullah, yang benar semacam ini assalamualaikum warahmatullah. Karena orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, akhirnya dadanya tidak menghadap kiblat dan itu membatalkan sholat. Wa qauluhu la taqsid bihil khabara isyaratun ila syarti sabi' wa huwa an la yaqsid bisalam al khabar faqat bal tahallul wahdahu aw ma al khabari aw yutlaq. Dibilang kan assalamualaikum itu kan mubtada dan khabar. Anda tidak boleh untuk bermaksud assalam itu hanya mengatakan mubtada dan khabar atau dibilang jumlatun khabariyah. Mana jumlatun khabariyah itu sudah terjadi, sekarang Anda kabarkan. Tidak semacam itu, karena assalam itu, assalamualaikum itu dia adalah insya, yakni khobariyah lafdun insya'iyatun makna Anda itu mengucapkan assalamualaikum untuk buat hal, yaitu Anda nak keluar daripada sholat, bukan Anda nak mengkhabarkan sebelum saya salam saya sudah keluar daripada sholat. Itu namanya khobar, karena itu tidak boleh di dalam salam. Anda hanya bermaksud khobar, akan tetapi Anda kena bermaksud di dalam salam itu bermaksud untuk tahallul saja. Tahallul itu untuk keluar daripada sholat sahaja, atau tahallul dengan khobar, atau tidak bermaksud apa-apa, cukup. Wa qauluhu ijlis isyaratun ila syarti tsamin wa huwa an ya'ti bisalam min julus, yakni ketika salam Anda kena duduk, tidak boleh berdiri. Wa qauluhu asmi' bihi nafsan isyaratun ila syarti tasi' wa huwa an yusmi'a bihi nafsahu haitsu lam. Dibilang assalamualaikum itu Anda kena mengeluarkan suara sekiranya Anda sendiri paham. Tidak boleh semacam itu. Harus ada suaranya sekiranya Anda boleh dengar. Yang ke-10 yang tidak disebutkan di sini adalah an la yazida aw yunkisa ma yughayyirul makna wala budda an yakuna bil arabiyyah in qadara 'alaiha wa illa tarjamahan. Dibilang
Di dalam salam itu tidak boleh menambahi lafadz atau mengurangi lafadz. Sekiranya mengurangi atau menambahi lafadz itu merusak makna. Contohnya apa menambahi makna itu? Assalamun nakisu alaikum. Itu mengurangi makna itu. Itu merubah makna. Dan harus assalam itu menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak mampu assalamualaikum dengan bahasa Arab, Anda boleh terjemahkan. Karena kenapa? Assalamualaikum bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Yang ke-17 daripada syarat sholat adalah tartib. Tartib itu maknanya Anda kena buat dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu sampai nomor 16 secara berurutan. Tidak boleh dikedepankan satu sama lain. Makna an-nasab ya asyara min arkanil sholat tartibuhuma kama dzukir. Dibilang yang ke-17 daripada rukun-rukun sholat itu tartib. Falau lam yurattib bainaha, kalau seumpamanya tidak ditertib antara rukun-rukun itu, sekiranya dia itu mengedepankan rukun atas rukun yang lain, mengedepankan rukun atas rukun yang lain, yang mana rukun yang lain ini tidak boleh dikedepankan, yakni maknanya dia merusak tertibnya. Bagaimana fa'imma? Ini adalah fa' tafsiliyah. Apa makna mengedepankan rukun terhadap yang bukan tempatnya? Contohnya dia itu mengedepankan rukun fi'li ala rukun fi'li atau rukun qauli. Ini yang pertama ya. Ada rukun fi'li, dia kedepankan atas rukun fi'li. Macam mana contohnya? Ada sujud, rukuk, sujud kan rukuk dulu baru sujud. Rukuk dan sujud sama-sama rukun fi'li. Dia mengedepankan sujud daripada rukuk. Maknanya dia sujud dulu baru rukuk. Atau dia rukuk dulu baru membaca Al-Fatihah. Itu namanya yuqaddim ruknan fi'liyan ala ruknin qauliyin. So, fa imma an yuqaddima fi'liyan ala ruknin fi'liyan aw qauliyin ka an sajada qabla ruku'ihi wa kan rafa'a qabla qira'atil Fatihah. Yakni tidak boleh seperti itu. Yakni dia sujud sebelum rukuk atau dia i'tidal sebelum membaca Al-Fatihah, tidak boleh. Atau dia itu mengedepankan rukun qauli selain salam ya, selain salam ala ruknin fi'li atau qauli, dia mengedepankan rukun. Jadi satu dengan namanya rukun fi'li dan namanya rukun qauli ya. Rukun fi'li ini rukun tapi yang gerakan. Rukun qauli adalah rukun tapi yang lafaz. Apa tuh rukun qauli? Tasyahud. Itu rukun qauli, tasyahud akhir ya nih. Itu rukun qauli. Al-Fatihah rukun qauli. Salam rukun qauli. Rukun fi'li itu apa? Sujud, ruku', i'tidal itu namanya rukun fi'li. Kalau Anda mengedepankan rukun qauli atas rukun fi'li atau rukun qauli yang lain tapi selain salam ya, maka apa contohnya? Seperti dia itu mengedepankan tasyahud ala sujud, tasyahud dulu baru sujud. Atau dia mengedepankan sholat ala nabi ala tasyahud, kan tasyahud dulu baru sholat ala nabi. Sekarang kebalik, sholat ala nabi dulu baru tasyahud. Yang ketiga adalah kalau Anda mengedepankan salam sebelum tempat, kan di akhir sendiri kan salam, tapi Anda setelah rukuk Allahu Akbar, setelah rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi Anda mengedepankan salam sebelum sebelum tempatnya. Fafil ula, di yang pertama yaitu kalau Anda itu mengedepankan rukun fi'li ala rukun fi'li atau ala rukun qauli, seperti Anda mengedepankan sujud ala ruku atau rukuk ala Al-Fatihah. Kalau seumpamanya dia tahu itu tak boleh dan dia sengaja, sholatnya batal. Kalau dia tidak tahu atau tidak sengaja, atau dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi dia wajib untuk mengulangi yang dia dahului. Contohnya ya, dia sujud dulu baru rukuk. Saya tadi mengedepankan sujud daripada rukuk. Anda kena langsung balik ke rukuk. Dengan catatan Anda belum sampai rokaat yang setelahnya. Contohnya di rokaat pertama Anda sujud dulu, baru Anda i'tidal. Contohnya ya, contoh seperti itu. Di i'tidal Anda sadar, ya Allah, tadi saya ini sujud dulu, kemudian saya i'tidal. Anda langsung rukuk saat itu. Langsung rukuk. Kenapa? Karena Anda setelah Al-Fatihah Anda belum rukuk, tapi Anda langsung sujud.
Kalau seumpamanya di rokaat yang pertama Anda tak buat itu dan Anda sudah sampai rukuk di rokaat yang kedua, maka rukuk di rokaat kedua itu akan menjadi rukuk di rokaat untuk rokaat yang pertama. Jadi rokaat yang kedua itu adalah rokaat yang pertama. Dibilang, dan itulah makna kalimat daripada minhaj, fama ba'dal matruki laghun, dan setiap dan semua rukun yang Anda lakukan setelah rukun yang Anda tinggalkan seperti tidak dianggap apa-apa. Maka sujud Anda, i'tidal Anda, semuanya tidak dianggap karena Anda sudah meninggalkan rukuk di dalam rakaat pertama. Maka ketika sudah sampai rukuk di rakaat yang kedua, rukuk di rakaat kedua akan menjadi rukuk di rakaat pertama. Jadi Anda rakaat kedua itu macam penyempurnaan daripada rakaat yang pertama. Itulah makna lakin tajibu alaihi adatul muqaddam fi mahalihi in lam yablugh mithlahu. In lam yablugh, kalau dia belum sampai rukun yang dia tinggalkan di rakaat setelahnya, wa illa qoma maqamahu wa tadarrakal baqi min sholati. Kalau seandainya dia sudah sampai rukun yang sepertinya, maka rukun yang sepertinya di rakaat yang setelahnya akan dibuat seperti rukun yang dia tinggalkan, dan dia kena mengambil menyempurnakan sholatnya setelah itu, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Wa fi tsaniyah, apa itu tsaniyah? Kalau dia mengedepankan rukun qauli ala rukun fi'li, la yu'tadu bil muqaddam fayu'iduhu fi mahalihi, maka yang dia dahulukan itu tidak dianggap dan dia wajib untuk mengulangi di tempatnya, dan tidak ada perbezaan antara alim wal amid wa ghairihi. Yani maknanya antara kedua dan yang pertama ini sama, cuma yang pertama ini kalau sengaja batal, di dalam yang kedua ini kalau sengaja tak batal. Tidak sengaja tak batal, cuma wajib untuk mengulangi seperti, jadi kalau dia rukuk dulu, sujud, tadi aku belum Al-Fatihah, langsung dia masuk, langsung dia berdiri lagi dan membaca Al-Fatihah. Dan kalau dia sengaja, tiada masalah. Kalau dia sengaja, tiada masalah. Wala yu'tadu bil muqaddam fayu'iduhu fi mahalihi wala farqa fiha bainal amid wal alim wa ghairihi. Wa fi tsalisah tabtulu bihi sholatuhu in alima wa ta'ammada wa illa fala. Dibilang yang ketiga ini, ya ini Anda mengedepankan salam, Anda mendahulukan salam daripada tempatnya, maknanya belum waktunya salam Anda sudah salam. Kalau Anda sengaja buat macam itu dan Anda tahu itu tak boleh, sholat Anda batal. Kalau tidak, ya tidak batal. Wa ya'ti bis salami fi mahalihi walau ba'da tulil fasal. Dibilang, dan Anda akan wajib untuk mengulangi salam di tempatnya walaupun antara salam yang pertama dan yang kedua yang Anda salah itu, salam yang pertama yang Anda salah dan kedua itu ada tulil fasal, tiada masalah. Wa fi kulil ahwalil madhkur, dan di setiap kondisi yang pertama dan yang ketiga yang kedua, kalau seumpamanya tidak batal, maknanya kalau tidak sengaja atau di dalam yang kedua itu mutlakon, maka wajib untuk sujud sahwi kecuali di kondisi yang ketiga, yakni yuqaddimu salam ala ghairihi. Kenapa? Karena ketika Anda salam, Anda sudah tidak bisa untuk sujud sahwi lagi. Karena sujud sahwi itu sebelum salam, bukan setelah salam. Wa illa fima idza qaddama sholata ala nabi ala tasyahhud ala tasyahhud. Dibilang, kalau seumpamanya Anda itu mengedepankan sholat ala nabi ala tasyahhud, kan maknanya tidak boleh, kan harusnya tasyahud dulu baru sholat ala nabi, tapi Anda balik. Terus kalau balik macam mana? Anda macam tidak dianggap sholat ala nabi, maknanya Anda kena mengulangi tasyahud lagi, kemudian mengulangi sholat ala nabi, baru Anda sujud sahwi. Karena kalau Anda mengedepankan sujud mengedepankan Anda tidak tertib di dalam sholat ala nabi, Anda masih bisa untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena tempatnya sujud sahwi setelah sholat ala nabi, tapi tempatnya sujud sahwi sebelum salam, bukan setelah salam. Wah, kata ya nih. Dan insya Allah masalah ini akan kita tafsil ketika kita akan masuk di dalam bab sujudus sahwi. Jayid jiddan. Saya kira cukup sampai sini untuk kali ini, dan kita akan teruskan kelas ini esok insya Allah, dan kita akan baca an-niyatu salas darajat. Jayid jiddan. Dengan ini mungkin kita sudah hampir setengah daripada kitab, ya, ini sudah hampir setengah daripada kitab. Kalau sudah babu sholah ini selesai, saya kira
kedepannya akan lebih mudah ya ini, karena memang bab yang paling panjang dan yang paling mungkin membosankan ya menurut saya, wallahu alam ya, ini adalah kitab sholat. Kenapa? Karena kita banyak ulangi sehari-hari, tapi walaupun seperti itu kita kena sabar dan kita kena baca satu persatu, karena yang namanya fikih itu kita tidak boleh terburu-buru. Ini adalah nasihat daripada saya. Mungkin beberapa orang tengok kelas ini membosankan, kan, tetapi kalau Anda tidak paham bab basic-basic yang ada di dalam kitab ini, saya tak kira kitab-kitab yang akan datang Anda akan boleh paham ya. Walaupun Anda kira, oh saya sudah baca kitab ini loh, baca, semua orang boleh baca, tapi paham itu cerita lain. Yakni Anda baca belum tentu Anda paham. Yani dulu ketika saya baca Tahdhibul Mantiq, ketika baca Syamsiyah, tidak bisa sekali dua kali baca. So kena 3-4 kali baru mungkin akan paham sebenar-benarnya. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib mengulangi kitab ini, mengulangi Safinah kira-kira 10 atau 15 kali agar untuk benar-benar paham 100%. Kenapa? Karena kadangkala ketika Anda itu paham, belum tentu yang Anda pahami itu benar. Sampai mungkin Anda jumpa kawan, kemudian Anda memperlihatkan kefahaman Anda kepada kawan Anda. Nanti kawan Anda mungkin akan sadar apa yang Anda pahami itu ada yang salah, dan itu adalah hal-hal yang sangat penting dengan akron yang namanya mudarosah dan hal-hal yang semacam itu ya. Karena itu saya tak terburu-buru di dalam masalah fikih ini satu persatu, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimatul Minhaj. At-tafaqquh, makna tafaqquh itu akhdul fikhi mas'alatan masalah. Maknanya tafaqquh fiddin itu bagaimana Anda itu ambil masalah atau ilmu di dalam agama itu satu demi satu. Anda tidak bisa untuk ambil itu langsung, oh saya nak baca minhaj, tak boleh macam itu. Karena boleh jadi Anda salah paham terhadap apa yang ada di dalam minhaj, dan itu lebih berbahaya daripada Anda tidak paham. Salah paham, betul itu, salah paham lebih bahaya daripada tidak paham. Karena salah paham itu jahlun murakkab, tapi tidak paham itu adalah jahlun basit. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.